Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan soal pada bagian yang kedua, soal-soal PAS model soal AKM, eh, pada bagian ini kita akan membahas soal multiple response, true and false, dan completion. Baiklah, kita ikuti soal pertama. Ya, soal ini tipe multiple response berarti ada lebih dari satu jawaban benar. Tekanan uap berkaitan dengan kemudahan suatu pelarut untuk menguap. Jika ke dalam pelarut dimasukkan satu larut yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut tersebut akan turun. Tekanan uap suatu cairan bergantung pada banyaknya molekul di permukaan yang memiliki cukup energi kinetik untuk lolos dari tarikan molekul-molekul tetangganya. Jika dalam cairan itu dilarutkan suatu zat, maka kini yang menempati permukaan bukan hanya molekul pelarut, tetapi juga molekul zat terlarut. Dari pernyataan tersebut, penurunan tekanan uap larutan disebabkan oleh, dari 5 jawaban ini, mari kita lihat jawaban mana saja yang benar. Ya. Yang pertama, bisa kita simpulkan bahwa adanya gaya tarik-menarik antar molekul sejenis atau antar molekul pelarut dan antar molekul tak sejenis atau molekul pelarut dengan molekul terlarut. Penurunan tekanan uap terjadi karena gaya tarik molekul tak sejenis lebih besar dari gaya tarik molekul sejenis. Jadi penurunan tekanan uap itu apabila gaya tarik molekul tak sejenis berarti antara pelarut dengan terlarut lebih besar daripada gaya tarik molekul sejenis. Molekul sejenisnya itu berarti pelarut dengan pelarut. Kemudian yang kedua, adanya zat terlarut menyebabkan di permukaan bukan hanya molekul pelarut, namun juga ada molekul terlarut. Nah, jumlah molekul pelarut di permukaan menjadi berkurang karena adanya molekul terlarut, sehingga laju penguapan akan menurun. Nah, dari analisa ini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa jawaban yang benar dari 5 jawaban ini berarti ini terdapat gaya tarik-menarik antar molekul, kemudian juga partikel-partikel terlarut menghalangi penguapan partikel pelarut. Jadi jawabannya adalah D dan E. Ya. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih di multiple response, berarti ada lebih dari satu jawaban benar. Tekanan uap merupakan tekanan yang dimiliki oleh uap zat cair yang berbeda dalam kesetimbangan dengan zat cair. Perubahan tekanan uap dapat terjadi jika suatu zat dicampur dengan zat lain. Hal ini disebabkan antara kedua zat akan berinteraksi sehingga menghasilkan gaya tarik yang berbeda dari keadaan murninya. Menurut hasil penelitian Raoult, tekanan uap jenuh larutan dipengaruhi oleh fraksi mol zat. Nah, hubungan antara tekanan uap larutan dengan fraksi mol dari 5 jawaban ini kita bahas. Nah, berdasarkan persamaan hukum Raoult, ya, bahwa tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan fraksi mol pelarut. Jadi dari persamaan ini jelas bahwa tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Berarti jawaban C tadi itu benar. Kemudian bagaimana dengan fraksi mol terlarut? Kita tahu bahwa fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Jadi kalau fraksi mol terlarut ini semakin besar, maka harga P akan semakin kecil. Karena kalau ini semakin besar, maka harga 1 dikurangi XT ini akan semakin kecil. Jadi jika XT semakin besar, maka harga P semakin kecil. Jadi berbanding terbalik dengan fraksi mol terlarut. Jadi jawaban C dan E
benar. Ya, di sini jawaban C, ya berbanding terbalik dengan fraksi mol terlarut dan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Itu dua contoh soal untuk model multiple respon. Kita lanjutkan untuk tipe soal benar salah. Jadi true and false, benar salah. Perhatikan diagram ini, diagram PT, jadi tekanan versus suhu untuk fasa pelarut dan larutan. Pernyataannya, setelah mengamati diagram PT di atas, jadi maksudnya di samping ini ya, jika tekanan diturunkan, maka titik beku larutan turun, sedangkan titik didih larutan naik. Jadi titik beku larutan turun, titik didih larutan naik. Apakah betul? Kita bahas. Ya, ini tadi tekanan awal. Ini ketika diturunkan, ini kita turunkan tekanannya. Kemudian kita tarik garis ke bawah ini ke suhu, berarti ini adalah titik beku larutan, sedangkan ini adalah titik didih larutan. Jadi dari cair menjadi gas, jadi dari cair menjadi padat dia membeku. Nah, kalau kita amati ini berarti titik didih ini adalah turun, sedangkan titik beku adalah naik. Jadi kalau kita kembalikan ke pernyataan tadi di sini, berarti titik beku seharusnya naik, sedangkan titik didih turun. Jadi pernyataan ini salah. Jadi salah. Ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih benar salah. Kita lihat ini adalah sel volta ya, bagian sel volta. Di pernyataannya, apakah ini pernyataan benar atau salah? Kita lihat elektroda Zn yang bermuatan positif, jadi pernyataannya menyatakan elektroda Zn bermuatan positif anoda dan elektroda Cu bermuatan negatif katoda, dan aliran elektron bergerak dari anoda menuju katoda. Kita lihat pembahasannya. Ya. Kalau kita mengamati aliran elektron ini, maka sumber elektron sebenarnya dari Zn. Maka Zn ini bermuatan negatif. Karena bermuatan negatif berarti Zn ini adalah anoda. Kita lihat dari arah elektronnya ini. Nah, kemudian Cu, berarti Cu berfungsi sebagai katoda, dia bermuatan positif. Nah, aliran elektron akan bergerak dari anoda menuju katoda. Nah, kita lihat bagaimana pernyataan tadi. Pernyataan tadi seharusnya Zn ini bermuatan negatif, sedangkan Cu bermuatan positif. Nah, alirannya memang betul ini dari anoda menuju katoda, tapi pernyataan Zn bermuatan positif ini salah. Jadi jawabannya adalah false. Jadi salah pernyataan ini. Itu dua contoh soal benar salah. Kita lanjutkan contoh soal yang lain untuk jawaban singkat. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau listrik diubah menjadi energi kimia. Jadi elektrolisis itu betul ya, energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sekarang pertanyaannya, jika elektrolisis larutan ZnSO4 dilakukan menggunakan elektroda platina, maka akan dihasilkan gas apa? Nah, untuk mengetahuinya, berarti kita bahas reaksinya kita lihat reaksi elektrolisis ZnSO4 berarti di katoda ada Zn2+ mengalami reaksi reduksi menjadi Zn, jadi di katoda dihasilkan logam Zn, sedangkan di anoda karena ini adalah ionnya ZnSO4 2-, maka yang dioksidasi bukan ZnSO4 tapi H2O. Oksidasi H2O akan menghasilkan ion H+ dan gas O2. Jadi dari soal itu tadi berarti kalau ditanyakan gas apa yang dihasilkan, maka gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Ya. Kita lanjutkan satu soal lagi untuk completion. Tekanan uap merupakan tekanan yang dimiliki oleh uap zat cair yang berada dalam kesetimbangan dengan zat cair.
Perubahan tekanan uap dapat terjadi jika suatu zat dicampur dengan zat lain. Hal ini disebabkan antara kedua zat akan berinteraksi sehingga menghasilkan gaya tarik yang berbeda dari keadaan murninya. Menurut hasil penelitian, tekanan uap jenuh larutan dipengaruhi oleh fraksi mol zat. Nah, jika diketahui bahwasanya tekanan uap larut murni pada temperatur 30 Celcius adalah 55,30 mm Hg, maka besarnya tekanan uap larutan jika ke dalam 180 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Jadi ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Jadi kita gunakan persamaan laut bahwa tekanan uap larutan itu sama dengan P0, tekanan uap larut murni dikalikan fraksi mol pelarut. Nah, untuk itu kita hitung dulu berapa fraksi mol pelarutnya. Nah, untuk mengetahui berapa fraksi mol pelarut, kita hitung mol pelarutnya, berarti massa pelarut dibagi mR-nya. Berarti 10, ketemu 10 mol pelarutnya. Nah, kan mol terlarutnya, berarti massa terlarut tadi 18 gram dibagi mR-nya 180, berarti 0,1. Maka XP-nya, fraksi mol pelarutnya, maka ini mol totalnya dijumlah dulu, berarti 10 ditambah 0,1 berarti 10,1. Sedangkan mol pelarutnya adalah 10, berarti 10 per 10,01 berarti sama dengan 0,99, inilah fraksi mol pelarutnya. Maka kita hitung berapa tekanan uap larutan, berarti P0-nya tadi tekanan uap larut molnya 55,30 kalikan 0,99, maka ketemu 54,747, kita bulatkan menjadi 54,75 mm Hg. Jadi jawabannya di sini bisa kita isi dengan berapa? 54,75 mm Hg. Saya kira itu contoh soal untuk persiapan kalian mengikuti PAS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.